Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Muncul rumor FK Senika tak bisa daftarkan Witan Sulaiman. Witan baru didatangkan dengan status pinjaman dari Lesia Gdansk pada Januari 2022. Pemain jebolan SKO Ragunan itu dikontrak hingga musim panas 2022. Namun, sebuah rumor menyebutkan FK Senika tak bisa mendaftarkan Witan Sulaiman dan pemain baru lain yang didatangkan pada bursa transfer musim dingin kemarin karena menerima larangan transfer pemain oleh FIFA. Hal itu dikabarkan oleh media Slovakia, Futbalov Zakulisi. Hingga saat ini pihak Senika belum mengeluarkan pernyataan apapun untuk menanggapi rumor tersebut. Momen Presiden FIFA rusak pesta juara timnas Senegal. Dilansir Mirror, Gianni Infantino awalnya menjadi pemberi trofi di panggung juara Piala Afrika 2021. Orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Dunia itu kemudian memberikannya kepada Kalidou Koulibaly, kapten timnas Senegal. Setelahnya, Koulibaly malah tak langsung membawa trofi kepada rekan-rekannya untuk dirayakan bersama, sebab bek Napoli itu malah diajak berjalan oleh Infantino menjauh dari podium juara. Sebelum naik ke tribun, Koulibaly akhirnya bisa mendapatkan trofinya lagi. Saat itulah Sadio Mane dan kawan-kawan akhirnya bisa merayakan pengangkatan trofi Piala Afrika 2021 di podium juara. Banyak yang mengecam sikap Infantino tersebut. Beberapa menyebut bahwa kedatangannya tak lain untuk memuluskan agenda Piala Dunia 2 tahun sekali dan gelaran Liga Super Afrika yang sedang dikecam banyak pihak. Juara Piala Afrika 2021, Senegal tetapkan hari libur nasional. Timnas Senegal sukses menjadi kampion Piala Afrika 2021 usai menaklukkan Mesir di partai puncak. Keberhasilan ini disambut sukacita masyarakat Senegal. Melansir BBC, perayaan meletus di ibu kota negara, Dakar, dengan orang-orang turun ke jalan sambil menari dan menembakkan kembang api ke udara. Presiden Senegal, Macky Sall, turut memberikan apresiasi atas pencapaian Senegal di Piala Afrika 2021. Dia menetapkan hari libur nasional pada hari Senin agar masyarakat Senegal bisa merayakan keberhasilan tim nasional. Juara di Eropa dan Afrika, Edouard Mendy terbaik sedunia. Mendy baru saja mencatat sejarah dengan membawa timnas Senegal juara Piala Afrika pertama kalinya. Bagi Mendy, gelar ini membuatnya melengkapi capaiannya khususnya sejak bergabung dengan Chelsea. Kini kiper yang dibeli The Blues dari Rennes itu sudah menjadi juara di Eropa dan Afrika. Secara penampilan, Mendy juga tampil apik dengan membuat 2 clean sheet dari 5 penampilan yang membuatnya juga diganjar gelar kiper terbaik Piala Afrika 2021. Zidane ingin satukan Ronaldo dan Messi di PSG. Zidane kabarnya masuk dalam daftar pelatih yang diincar PSG. Raksasa Ligue 1 itu sebelumnya santer diberitakan bakal mendepak Mauricio Pochettino. Menurut Mirror, kan Zidane melatih PSG terbuka lebar. Bahkan pria 49 tahun itu kabarnya sudah meminta pemain yang harus disiapkan PSG jika ia datang. Pemain itu adalah Cristiano Ronaldo, ex-strikernya di Real Madrid yang kini membela Manchester United. Jika berhasil didapat, maka PSG akan punya duet Ronaldo dan Messi di depan. Ngeri-ngeri sedap, gengs! Manuel Neuer operasi lutut, bisa absen 2 bulan. Neuer menjalani operasi lutut pada Minggu 6 Februari 2022. Kiper 35 tahun itu naik meja bedah 1 hari seusai tampil di laga Bayern versus RB Leipzig dalam lanjutan Liga Jerman. Menurut laporan Bild, Manuel Neuer menjalani operasi bukan karena mengalami cedera parah di laga kontra Leipzig. Pemain Jerman itu sudah lama mengalami masalah pada lutut kanannya. Manuel Neuer diperkirakan menepi dari lapangan selama 6 minggu atau maksimal 2 bulan.
Niklas Süle resmi gabung Borussia Dortmund musim depan. Niklas Süle resmi bergabung ke Borussia Dortmund dan meninggalkan Bayern Munich. Namun perpindahan itu baru akan terjadi pada musim depan. Borussia Dortmund mengkonfirmasi telah mendapatkan bek Bayern Munich Niklas Süle untuk musim depan. Pemain berusia 26 tahun itu didapatkan secara gratis lantaran tidak memperpanjang kontraknya yang habis pada akhir musim 2021-2022. Burnley versus MU, Rangnick harap-harap cemas Sancho dan Bruno fit. Manchester United akan menjamu Burnley di Turf Moor pada laga lanjutan Liga Inggris, Rabu 9 Februari besok. Setan Merah bertekad kembali ke jalur kemenangan usai di laga sebelumnya ditumbangkan Middlesbrough di babak keempat Piala FA. The Devils juga butuh 3 angka demi mengamankan posisi di 4 besar. Meski demikian, MU datang ke laga ini dengan diterpa kelelahan. Dua pilar MU, Jadon Sancho dan Bruno Fernandes diragukan dalam kondisi 100% fit saat jumpa Burnley. Manajer MU Ralf Rangnick kini harap-harap cemas Sancho dan Fernandes bisa bugar saat menghadapi The Clarets. Saga kontrak baru Lacazette, Arsenal harus belajar dari kasus Aubameyang dan Ozil. Kasus Aubameyang seharusnya menjadi pembelajaran penting buat Arsenal. Harapannya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menangani masa depan Lacazette. Arsenal kini dihadapkan untuk memperpanjang kontrak Lacazette. Namun Lacazette meminta gaji yang cukup besar dari manajemen. Mereka pun diwanti-wanti untuk tidak memenuhi permintaan sang pemain dengan sembarangan. Situasinya semakin diperparah dengan ketertarikan Olympique Lyon. Tentunya, solusi paling mudah adalah melepas Lacazette sehingga Arsenal tidak terjebak dalam kontrak setinggi langit lagi seperti di kasus-kasus sebelumnya. Paul Merson menyarankan agar Arsenal tidak gegabah menangani kasus ini. Sadio Mane umbar isi bisikannya ke Mohamed Salah. Selayaknya partai puncak di berbagai kompetisi bergengsi, laga final ini juga menyajikan momen euforia dari sang pemenang serta kesedihan tim yang kalah. Mo Salah tampak terpukul hingga menitikan air mata karena gagal membantu Mesir menang. Mane menghampiri Mo Salah yang bersedih dan membisikkan kata-kata ke telinganya. Penyerang berusia 29 tahun tersebut kemudian mengumbar perkataannya pada sang rekan setim ketika ditemui awak media. Saya memberitahu bahwa dia tetap merupakan seorang pemain yang hebat dan senang bisa bermain di klub yang sama, ujar Sadio Mane kepada beIN Sport. Saya juga memberitahu bahwa dia masih punya banyak hal untuk dimenangkan, termasuk Piala Afrika 2023. Mereka punya tim yang muda, jadi mereka mungkin akan memenangkannya suatu hari nanti, tutupnya. Ribuan supporter tumpah ke jalan rayakan kemenangan Senegal di Piala Afrika. Senegal berhasil memenangi Piala Afrika 2021 usai mengalahkan Mesir di final Senin 7 Februari. Kemenangan ini dirayakan oleh ribuan supporter yang tumpah ruah di jalan. Kiper Senegal Edouard Mendy membagikan kemeriahan perayaan tersebut melalui media sosial pribadinya. Dalam video tersebut terlihat ribuan fans yang memadati jalan, membuntuti iring-iringan bus. Para supporter Senegal tak hanya tumpah di jalan, beberapa bahkan terlihat memenuhi atap-atap gedung sambil mengibarkan bendera nasional. Pencapaian ini memang bersejarah bagi Senegal, pasalnya ini adalah kali pertama mereka memenangi Piala Afrika. Luis Diaz masuk skuad Liverpool di fase knockout Liga Champion. Liverpool menunjukkan kesiapan mengarungi sisa kompetisi Liga Champion dengan mengumumkan skuadnya. Tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh raksasa Inggris tersebut selain mencantumkan nama Luis Diaz ke dalam skuad. Diaz merupakan rekrutan Liverpool pada bursa transfer Januari. Pada akhir pekan kemarin, ia menjalani debutnya saat Reds bertemu Cardiff City. Diaz masuk dan mengisi satu slot yang kosong setelah Nathaniel Phillips hengkang pada bursa transfer musim dingin kemarin. Bek berusia 24 tahun tersebut dipinjamkan ke Bournemouth sampai musim 2021-2022 berakhir. Fix, Paul Pogba putuskan pergi dari Manchester United. Teka-teki mengenai masa depan bintang asal Prancis yakni Paul Pogba bersama klub raksasa Liga Inggris Manchester United akhirnya terjawab. Manchester Evening News baru saja mengklaim kalau Paul Pogba sudah memutuskan untuk hengkang dari Manchester United pada bursa transfer musim panas 2022 mendatang.
Seperti diketahui, kontrak Paul Pogba di Old Trafford berakhir pada 30 Juni 2022. Manchester United sejatinya sudah berusaha untuk memberikan tawaran kontrak baru kepada sang gelandang. Akan tetapi Paul Pogba dilaporkan sudah merasa cukup membela setan merah. Ia menilai sudah saatnya untuk mencari tantangan baru bersama klub lainnya. Manchester Evening News juga mengklaim kalau pihak Manchester United sudah mengikhlaskan kepergian Paul Pogba dari Old Trafford. Rangnick tak punya masalah dengan Lingard. Manajer sementara Manchester United Ralf Rangnick mengaku berhubungan baik dengan Jesse Lingard setelah gelandang itu tidak diizinkan meninggalkan klub tersebut pada jendela transfer Januari. Berbicara menjelang pertandingan Liga Premier melawan Burnley pada hari Selasa, Rangnick berkata kepada wartawan bahwa Lingard dan striker Edinson Cavani keduanya siap dimainkan dalam laga tandang ke Turf Moor. Soal Jesse, saya punya hubungan yang sangat baik dengannya. Dia tahu kalau saya akan mengizinkannya pergi setidaknya sampai masalah Mason Greenwood muncul. Yang lainnya sudah dibicarakan. Dia, Lingard, menyebut beberapa masalah pribadi, ujar Rangnick. Nike resmi putus kontrak Mason Greenwood buntut kasus aniaya pacar. Perusahaan apparel olahraga Nike secara resmi memutus hubungan kerjasama dengan pemain Manchester United Mason Greenwood. Hal itu merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang melibatkan sang pemain. Mason Greenwood bukan lagi atlet Nike. Pernyataan Nike kepada The Athletic, Nike bukan satu-satunya perusahaan yang mengambil tindakan ini. Pasalnya, Greenwood juga telah dikeluarkan dari beberapa video game seperti FIFA, eFootball, dan PS. Diklaim akan jadi milik Real Madrid, Kylian Mbappe beri jawaban mengejutkan. Pemain PSG Kylian Mbappe memberikan jawaban yang mengejutkan terkait ia akan menjadi milik Real Madrid pada bursa transfer musim panas. Saya belum membuat keputusan, bahkan jika pertandingan melawan Madrid mengubah banyak hal, dan meskipun saya bebas melakukan apa yang saya inginkan, saya tidak akan melakukan hal-hal semacam itu, kata Kylian Mbappe. Menurut Mbappe, ia tidak akan berbicara dengan Real Madrid yang merupakan saingan PSG pada babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Sisa-sisa derby Milan yang panas, Lautaro Martinez meludahi Theo Hernandez. Duel derby Milan berlangsung sangat sengit. Para pemain tidak takut untuk berkorban. Sebanyak 34 pelanggaran terjadi sepanjang laga. 6 kartu kuning dikeluarkan dan kartu merah diberikan ke Theo Hernandez pada masa injury time. Hernandez keluar setelah melanggar keras Denzel Dumfries. Segala cara ia lakukan untuk menghentikan laju pemain asal Belanda tersebut, mulai dari menarik seragam hingga sliding tackle yang membuatnya menerima kartu merah. Tindakan Hernandez memicu amarah di bangku cadangan Inter Milan. Lautaro Martinez yang tampil sampai menit ke-70 tak kuasa membendung emosinya saat Hernandez berjalan menuju ke lorong ruang ganti. Martinez bergegas menuju ke atas Hernandez yang sedang menuruni tangga dan tampak meludahinya. Kejadian itu juga disertai oleh makian yang membuat Hernandez berang dan kembali ke lapangan untuk bersitegang dengan Martinez. Overmars mundur dari Ajax usai lecehkan rekan kerja wanita. Mark Overmars meninggalkan posisinya sebagai direktur sepak bola Ajax Amsterdam usai skandal pelecehan kepada rekan kerja wanita. Overmars sudah menempati posisi direktur sepak bola Ajax selama 10 tahun. Legenda timnas Belanda itu bahkan baru saja memperpanjang kontrak hingga 2026. Namun, masa bakti Overmars harus berakhir lebih cepat karena tersandung kasus pelecehan. Mantan pemain Arsenal itu disebutkan mengirim pesan-pesan tidak pantas kepada sejumlah rekan kerja wanita. Overmars langsung mengambil langkah dengan memutuskan mundur usai kasus pelecehan itu mencuat. Pria berusia 48 tahun itu pun mengaku malu dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!